Bab 3, Ujian dari Masa Lalu. Kebahagiaan Dara dan Regan yang baru mulai bersemi harus menghadapi ujian pertama. Bukan dari Dinda, seperti yang mungkin dikira banyak orang. Tapi dari masa lalu Regan sendiri, seseorang yang selama ini tidak pernah disebut-sebut oleh siapapun. Suatu sore, saat Dara sedang asyik membaca di kamarnya, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya Dara tidak pernah mengangkat telepon dari nomor asing, tapi kali ini ada firasat aneh yang membuatnya menerima panggilan itu. Halo, dengan Dara Kirana. Suara perempuan di ujung telepon terdengar manis, terlalu manis. Iya, siapa ini? Namaku Fanya, Fanya Lestari. Aku mantan tunangan Regan. Dara terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ada perlu apa? Tanya Dara datar. Aku hanya ingin bertemu. Bicara tentang Regan. Kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan menggigit. Dara menimbang-nimbang. Setiap nalurinya mengatakan untuk menolak. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Di mana dan kapan? Pertemuan itu diatur di sebuah kafe di daerah Kemang, keesokan harinya. Dara datang lebih awal, sengaja memilih meja di pojok yang agak tersembunyi. Dia tidak ingin pertemuan ini diketahui siapapun, terutama Regan. Fanya datang 10 menit kemudian. Wanita itu cantik, sangat cantik. Rambut panjang hitam bergelombang, mata besar dengan bulu mata lentik, kulit putih mulus. Gaun merahnya menyala, membuat Dara yang hanya mengenakan kemeja putih polos terasa terlalu sederhana. Dara, aku Fanya, sapa wanita itu sambil duduk di seberang Dara tanpa menunggu dipersilakan. Halo, jawab Dara singkat. Fanya memesan kopi, lalu menatap Dara dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Jadi, kau wanita yang berhasil membuat Regan tersenyum. Aku tidak menyangka. Apa maksudmu? Regan dan aku dulu bertunangan. 3 tahun. Tapi kami putus 2 tahun lalu karena perbedaan. Fanya menyesap kopinya dengan gaya yang sangat anggun. Dia terlalu dingin. Aku terlalu bebas. Tapi sekarang dia berubah. Karena kau. Dara tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu Fanya sampai ke inti pembicaraan. Aku tidak datang untuk merebutnya kembali, lanjut Fanya. Aku hanya ingin kau tahu sesuatu. Apa? Regan itu pria yang sulit. Dia tidak mudah membuka hati. Tapi jika dia sudah membuka hatinya pada seseorang, dia akan sangat setia. Hampir, terlalu setia. Fanya berhenti sejenak. Tapi ada satu kelemahannya. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Jadi jika kau butuh pengakuan, aku cinta kamu, setiap hari, kau akan kecewa. Dara tersenyum tipis. Aku tidak butuh pengakuan setiap hari. Bagus, karena kau tidak akan mendapatkannya. Fanya meletakkan cangkir kopinya. Matanya menatap Dara dengan lebih serius. Aku di sini sebenarnya bukan hanya untuk bicara tentang Regan. Aku di sini karena aku melihat sesuatu di matamu. Apa? Ketakutan. Fanya mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau takut bahwa Regan hanya tertarik padamu karena kau berbeda. Kau takut bahwa suatu hari dia akan bosan dan pergi. Kau takut bahwa kau tidak cukup baik untuknya. Dara terdiam. Fanya membaca pikirannya dengan sangat tepat, hampir menakutkan. Aku tidak akan menghiburmu dan bilang, jangan takut, lanjut Fanya. Karena ketakutan itu wajar. Tapi aku akan bilang ini, Regan bukan pria yang mudah berpaling. Dulu aku yang pergi, bukan dia yang meninggalkan aku. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang dia pilih. Setelah itu, Fanya berdiri. Dia meninggalkan uang di meja untuk membayar kopinya, meskipun Dara tidak memesan apapun. Salam pada Regan, kata Fanya sambil berjalan pergi. Katakan padanya, Fanya senang dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa membuatnya tersenyum. Dara hanya bisa terdiam, menatap punggung Fanya yang semakin menjauh. Mantan tunangan Regan datang untuk memberiku wejangan. Bukan untuk merebutnya kembali. Dunia ini memang aneh. Malam harinya, Dara menelepon Regan. Ada yang ingin aku ceritakan, katanya tanpa basa-basi. Tentang apa? Aku bertemu Fanya hari ini. Keheningan di ujung telepon. Regan tidak berbicara selama beberapa detik, sebuah keheningan yang terasa berat.
Kenapa kau bertemu dengannya? Tanya Regan akhirnya. Suaranya tidak marah, tapi ada kekakuan yang tidak biasa. Dia yang meneleponku. Dia ingin bertemu. Aku hanya penasaran. Regan menghela napas panjang. Apa yang dia bicarakan? Dia bilang kalian dulu bertunangan. 3 tahun. Kalian putus 2 tahun lalu karena dia merasa terlalu bebas dan kau terlalu dingin. Dara berhenti sejenak. Dia juga bilang bahwa kau tidak akan pernah meninggalkan orang yang kau pilih. Regan tidak menjawab. Apakah itu benar? Tanya Dara. Yang mana? Bahwa kau tidak akan pernah meninggalkan orang yang kau pilih. Keheningan lagi. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Aku tidak suka membuat janji, kata Regan akhirnya. Karena janji mudah diucapkan, tapi sulit ditepati. Tapi aku bisa bilang ini, aku tidak akan pergi. Bukan karena aku terikat, tapi karena aku memilih untuk tinggal. Dara memejamkan matanya. Ada sesuatu yang hangat di dadanya, sesuatu yang membuatnya ingin menangis, tapi dia tahan. Hati-hati dengan Vanya, kata Regan tiba-tiba. Kenapa? Dia bukan wanita jahat, tapi dia suka memanipulasi. Aku tidak tahu apa tujuannya menemuimu, tapi jangan percaya begitu saja pada semua yang dia katakan. Aku hanya mendengarkan. Aku tidak percaya begitu saja. Bagus. Mereka berdua diam untuk beberapa saat. Hanya suara napas yang terdengar di ujung telepon. Dara, panggil Regan. Iya. Aku senang kau cerita. Aku janji tidak akan menyembunyikan hal-hal penting darimu. Terima kasih. Telepon ditutup tidak lama setelah itu. Tapi Dara masih terdiam, memegang ponselnya, memikirkan semua yang terjadi hari ini. Vanya datang dengan maksud yang tidak jelas. Regan memintaku waspada. Tapi satu hal yang pasti, Vanya benar tentang satu hal. Aku takut. Takut bahwa aku tidak cukup baik untuk Regan. Takut bahwa suatu hari dia akan sadar bahwa dia salah memilih. Takut bahwa semua ini hanya mimpi yang akan sirna saat pagi tiba. Tapi di tengah ketakutan itu, ada juga keyakinan kecil yang tumbuh. Keyakinan bahwa Regan berbeda. Keyakinan bahwa apa yang mereka bangun, meskipun lambat, meskipun tanpa label, adalah sesuatu yang nyata. Dan mungkin, itu sudah cukup. Sementara Dara bergulat dengan ketakutannya, Regan bergulat dengan masa lalunya. Vanya menghubunginya malam itu juga. Bukan telepon, tapi pesan singkat. Aku sudah bertemu Dara, wanita yang menarik. Aku bisa mengerti kenapa kau memilihnya. Tapi jangan terlalu cepat puas, Regan. Masih panjang jalan yang harus kau tempuh. Regan membaca pesan itu berulang kali. Dia tidak membalas. Tidak perlu. Dia tahu Vanya. Wanita itu suka bermain. Mungkin Vanya hanya penasaran. Mungkin Vanya ingin memastikan bahwa Regan benar-benar move on. Atau mungkin, kemungkinan terburuk, Vanya ingin merusak. Tapi Regan tidak akan membiarkan itu terjadi. Bukan sekarang. Bukan dengan Dara. Dara terlalu berharga untuk kehilangan. Dia membuka percakapan dengan Dara, membaca kembali pesan-pesan mereka dari hari-hari sebelumnya. Pesan pagi yang dia kirim. Balasan singkat Dara. Foto langit sore yang dia kirim. Balasan Dara tentang awan yang mirip kapas. Dia sederhana. Dia tulus. Dia tidak meminta apapun dariku selain kejujuran. Dan aku akan memberikannya. 2 hari setelah pertemuan dengan Vanya, Dara diajak Regan makan malam. Bukan di restoran mewah, tapi di tempat yang sederhana, warung soto langganan Regan sejak kecil. Ini tempat favoritku, kata Regan sambil memesan 2 porsi soto. Pemiliknya sudah kenal aku sejak aku masih pakai celana pendek. Dara melihat sekeliling. Warungnya sederhana, dengan meja kayu dan kursi plastik. Tapi bersih, dan harumnya menggiurkan. Kau tidak takut terlihat tidak keren? Tanya Dara setengah bercanda. Aku tidak perlu terlihat keren. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Dara tersenyum. Vanya bilang kau dingin, tapi menurutku kau tidak sedingin itu. Nama Vanya tidak perlu disebut, potong Regan cepat. Dara tertawa kecil, tawa yang jarang keluar dari mulutnya. Kau cemburu. Aku tidak cemburu. Kamu cemburu. Regan tidak menjawab.
Tapi sudut bibirnya terangkat sedikit, sebuah kekalahan yang manis. Soto datang. Mereka makan dengan nikmat, sesekali saling bertukar cerita. Regan bercerita tentang masa kecilnya yang dihabiskan di kawasan ini. Dara bercerita tentang bagaimana dia dan Dinda sering tertukar saat masih sekolah. Pernah sekali, guru memanggilku Dinda seharian, kata Dara. Aku tidak protes karena aku malas menjelaskan. Kau memang malas menjelaskan apapun, komentar Regan. Karena kebanyakan orang tidak perlu penjelasan. Mereka hanya perlu mendengar apa yang ingin mereka dengar. Regan menatap Dara dengan tatapan baru. Wanita ini lebih bijaksana dari usianya. Kau tahu, kata Regan pelan, aku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih. Dara menunduk, menyembunyikan wajahnya yang mulai merona. Jangan bilang begitu, nanti aku malu. Kamu tidak perlu malu, tidak ada yang mendengar kecuali kita berdua dan pemilik warung. Pemilik warung yang dari tadi diam-diam mengamati mereka tersenyum. Wah, Mas Regan bawa pacar ya? Cantik sekali. Regan tidak membenarkan tapi juga tidak menyangkal. Dia hanya tersenyum tipis. Dara memilih untuk diam, menikmati soto, menikmati malam, menikmati kehangatan yang perlahan tumbuh di antara mereka berdua. Mungkin Fanya benar. Mungkin Regan memang tidak akan pergi. Dan mungkin, aku juga tidak akan pergi. 3 minggu berlalu sejak pertemuan dengan Fanya. Tidak ada kejutan lain dari masa lalu Regan. Fanya tidak muncul lagi, tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Seolah kedatangannya hanya sekadar untuk menguji, apakah Dara akan goyah atau justru semakin kokoh. Dan Dara memilih untuk kokoh. Namun ada satu hal yang tidak bisa Dara pungkiri lagi. Perasaannya pada Regan, bukan sekadar suka, bukan sekadar tertarik. Tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya gelisah ketika tidak mendengar kabar dari pria itu. Sesuatu yang membuatnya tersenyum sendiri tanpa alasan yang jelas. Ini bodoh, pikir Dara suatu pagi saat menatap layar ponselnya. Regan belum mengirim pesan. Biasanya dia selalu mengirim, selamat pagi, sebelum jam 8. Sekarang sudah jam setengah 9. Jangan menjadi perempuan yang menunggu pesan pria, tegurnya dalam hati. Kamu tidak seperti itu. Tapi matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Dering. Ponselnya bergetar. Dara hampir menjatuhkannya karena terburu-buru mengambil. Bukan Regan, Maya. Dar, kamu sudah bangun. Aku mampir siang nanti. Bawain makanan kesukaanmu. Dara menghela napas. Dia membalas pesan Maya dengan singkat, lalu meletakkan ponselnya. Kenapa aku begini? Kenapa aku jadi tidak sabaran? Dia tidak tahu jawabannya. Tapi dia tahu satu hal, perasaannya pada Regan sudah tidak bisa dia kendalikan lagi. Siang harinya, Maya datang dengan membawa kotak makanan. Wajahnya segar, matanya berbinar, sangat berbeda dengan Dara yang terlihat murung. Kamu kenapa? Tanya Maya begitu melihat Dara. Wajahmu kayak orang kehilangan uang 1 juta rupiah. Tidak kenapa-kenapa. Jangan bohong, aku kenal kamu, cerita. Dara terdiam sejenak, lalu menghela napas pasrah. Maya, bagaimana caranya mengetahui apakah kita benar-benar jatuh cinta atau hanya terbiasa? Maya mengangkat alis. Wah, pertanyaan serius jam makan siang. Boleh juga. Dara melempar bantal ke arah Maya. Jangan bercanda, aku serius. Maya menangkap bantal itu dengan mudah. Baik, aku jawab serius. Dia duduk di samping Dara, menatap sahabatnya dengan mata penuh perhatian. Kamu jatuh cinta jika kamu merasa kehilangan sesuatu ketika dia tidak ada. Bukan karena kamu butuh dia, tapi karena kehadirannya membuat segalanya terasa lebih lengkap. Dara menunduk. Aku merasa gelisah ketika dia tidak mengirim pesan. Regan. Dara mengangguk. Maya tersenyum, bukan senyuman mengejek, tapi senyuman haru. Dara, kamu jatuh cinta. Jatuh cinta banget. Tapi aku takut. Takut apa? Takut bahwa ini hanya dari sisiku. Bahwa dia hanya nyaman denganku, bukan benar-benar mencintaiku. Maya meraih tangan Dara. Dara, pria yang tidak mencintaimu tidak akan repot-repot mengirim pesan setiap pagi.
Pria yang tidak mencintaimu tidak akan mengajakmu ke perpustakaan tua hanya untuk duduk diam bersama. Pria yang tidak mencintaimu tidak akan memperkenalkanmu ke warung soto langganannya sejak kecil. Dara tidak menjawab. Kamu pantas dicintai, Dara, lanjut Maya lembut. Kamu pantas bahagia. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi kebahagiaan itu. Dara memejamkan mata. Air mata menggenang di pelupuk matanya, air mata yang tidak pernah keluar untuk siapapun. Aku mencintai Regan. Aku benar-benar mencintainya. Sementara Dara bergulat dengan perasaannya, Regan juga menghadapi pertempuran yang sama. Pria yang selama ini terkenal dingin dan tidak berperasaan itu mulai menunjukkan perubahan kecil yang tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Sekretarisnya, Linda, heran karena Regan sekarang lebih sering tersenyum, meskipun hanya sedikit, saat membaca pesan di ponselnya. Sari, ibunya, juga menyadari perubahan itu. Kamu berbeda, Nak, kata Sari suatu malam saat mereka makan malam berdua. Apa bedanya, Bu? Kamu lebih tenang, tidak seperti dulu yang selalu tegang. Ada sesuatu yang membuatmu bahagia, iya. Regan menatap ibunya. Selama ini dia tidak pernah cerita tentang perasaannya pada siapapun, bahkan pada ibunya sendiri. Tapi entah mengapa, malam ini dia merasa ingin bicara. Bu, aku rasa aku jatuh cinta. Sari terkejut, matanya membesar, lalu berbinar. Dengan Dara. Regan mengangguk. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah tertarik. Tapi aku pikir itu hanya rasa penasaran. Sekarang, aku yakin. Ini bukan sekadar penasaran. Sari tersenyum haru. Akhirnya, anak ibu jatuh cinta. Ibu sudah menunggu ini bertahun-tahun. Tapi aku tidak tahu harus melakukan apa, Bu. Aku tidak pandai mengungkapkan perasaan. Cukup jujur, Nak. Perempuan tidak butuh kata-kata indah. Mereka butuh ketulusan. Regan mengangguk. Dia tahu ibunya benar. Tapi bagaimana cara menunjukkan ketulusan jika kata-kata saja sulit keluar? Malam itu, Regan menelepon Dara. Biasanya mereka hanya bertukar pesan di malam hari. Jarang sekali Regan menelepon. Halo, suara Dara di ujung telepon terdengar sedikit terkejut. Kau sudah tidur? Belum, ada apa? Regan menarik napas panjang. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Keheningan di ujung telepon. Dara tidak menjawab untuk beberapa detik. Kau tidak apa-apa, Regan? Tanya Dara akhirnya. Kau terdengar berbeda. Aku baik-baik saja. Aku hanya memikirkanmu. Dara tidak menjawab, tapi Regan bisa mendengar senyum di balik keheningan itu. Besok, kata Regan, aku ingin membawamu ke suatu tempat yang spesial. Kemana? Rahasia. Aku tidak suka rahasia. Sekali ini saja. Dara terdiam sejenak. Baiklah, tapi jika tempatnya membosankan, aku akan pulang. Regan tersenyum, senyuman lebar yang tidak dilihat siapapun. Aku terima risiko itu. Esok harinya, Regan menjemput Dara di rumahnya. Dinda yang kebetulan ada di ruang tamu, melihat mereka dari balik jendela. Dara masuk ke mobil Regan dengan langkah biasa, tidak terburu-buru, tidak terlalu bergairah. Tapi Dinda bisa melihat senyum kecil di wajah adik kembarnya itu. Dia bahagia, pikir Dinda. Benar-benar bahagia. Dan untuk pertama kalinya, Dinda merasa tidak ada lagi rasa perih di dadanya. Yang ada hanya rasa syukur bahwa Dara menemukan seseorang yang membuatnya tersenyum seperti itu. Aku ikhlas, Dar. Aku benar-benar ikhlas. Dinda tersenyum, lalu kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan aktivitasnya. Regan membawa Dara ke suatu tempat yang tidak pernah Dara bayangkan. Sebuah taman bunga di pinggir kota. Bukan taman biasa. Taman ini dikelola oleh yayasan yang didirikan oleh ayah Regan dulu, yayasan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di taman itu, anak-anak bisa bermain, belajar, dan terapi dengan bunga-bunga. Ini tempat yang paling berharga bagiku, kata Regan saat mereka berjalan di antara hamparan bunga warna-warni. Ayahku mendirikan ini sebelum dia meninggal. Aku berjanji padanya untuk menjaganya. Dara melihat sekeliling. Anak-anak berlarian di antara bunga, tertawa, bermain.
Sukarelawan menemani mereka dengan sabar. Ini, indah, kata Dara tulus. Aku tidak pernah tahu ada tempat seperti ini. Karena aku sengaja tidak mempublikasikannya. Aku ingin tempat ini tetap tenang. Hanya untuk mereka. Dara menatap Regan. Pria yang selama ini dia kenal sebagai sosok dingin dan tidak berperasaan, ternyata menyimpan sisi lembut yang tidak pernah dia tunjukkan pada siapapun. Dia membawaku ke sini, tempat yang paling berharga baginya. Ini bukan sekadar kencan, ini kepercayaan. Regan, panggil Dara. Iya. Aku ingin bilang sesuatu. Regan menatap Dara, matanya dalam, menunggu. Dara menarik napas. Kata-kata ini sulit keluar, tapi dia tidak mau menundanya lagi. Aku mencintaimu. Regan tidak bergerak, tidak berbicara. Dia hanya menatap Dara dengan tatapan yang sulit diartikan. Dara mulai gelisah. Kau tidak perlu membalasnya. Aku hanya ingin kau tahu. Aku juga mencintaimu, Dara. Dara terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku sudah mencintaimu sejak kau menatapku dengan mata itu dan bilang aku lebih dingin dari perkiraanmu, lanjut Regan. Tapi aku tidak tahu cara mengatakannya. Aku tidak pandai kata-kata. Dara tersenyum, senyuman yang membuat mata Regan terasa panas. Kata-katamu jelek, kata Dara. Aku tahu. Tapi aku tidak butuh kata-kata indah. Aku tahu itu juga. Mereka berdua berdiri di tengah taman bunga, dikelilingi oleh tawa anak-anak yang berlarian. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Hanya dua orang yang saling menatap, dua orang yang sama-sama dingin, tapi saling menghangatkan. Ini cinta, pikir Dara. Cinta yang tidak pernah aku cari. Tiba-tiba datang, dan aku tidak akan melepaskannya. Malam harinya, Dara pulang dengan wajah yang berbeda. Dinda yang melihat langsung tahu, ada sesuatu yang terjadi. Kamu bahagia, kata Dinda. Aku bahagia, jawab Dara jujur. Regan bilang. Dinda tersenyum. Dia meraih tangan Dara dan menggenggamnya erat. Aku turut bahagia untukmu, Dar. Sungguh. Terima kasih, Din, untuk semuanya. Mereka berdua duduk di teras belakang rumah, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. Tidak banyak bicara, hanya keheningan yang nyaman, keheningan di antara dua saudara yang saling mengerti. Kadang, bahagia tidak perlu rumit. Cukup dengan orang yang kita cintai di samping kita. Dan orang yang mencintai kita, mendukung kita, apapun yang terjadi. Dara menemukan cintanya pada Regan. Dinda melepaskan dengan ikhlas. Dan keluarga mereka, utuh seperti dulu, bahkan lebih hangat. Kebahagiaan Dara dan Regan tidak berlangsung mulus tanpa hambatan. Tepat ketika mereka mulai nyaman dengan perasaan masing-masing, badai datang dari arah yang tidak terduga. Semua bermula dari sebuah unggahan di media sosial. Seseorang, tidak diketahui siapa, mengunggah foto lama Regan dan Vanya saat masih bertunangan. Foto itu diambil di acara ulang tahun keluarga Mahardika 3 tahun lalu. Dalam foto itu, Regan tersenyum kecil sementara Vanya melingkarkan tangannya di bahu Regan. Mereka tampak bahagia. Unggahan itu disertai keterangan yang cukup provokatif, mantan tunangan yang hilang, kini kembali. Kabarnya Vanya Lestari akan kembali ke Jakarta dan merebut kembali hati Regan Mahardika. Siap-siap, Dara Kirana. Dinda yang pertama kali melihat unggahan itu. Wajahnya memucat. Dia buru-buru menghampiri Dara yang sedang membaca buku di kamar. Dar, kamu lihat ini. Tanya Dinda sambil menunjukkan ponselnya. Dara membaca unggahan itu dengan tenang. Wajahnya tidak berubah, tidak pucat, tidak marah, tidak panik. Sudah, jawab Dara singkat. Kamu tidak marah. Untuk apa marah? Itu foto lama. Mereka sudah putus 2 tahun lalu. Tapi komentarnya. Komentar orang tidak akan mengubah apapun, potong Dara. Aku percaya pada Regan. Dinda terdiam. Dia kagum pada ketenangan adik kembarnya itu. Jika posisinya terbalik, mungkin Dinda sudah panik dan menelepon Regan berkali-kali. Kamu benar, kata Dinda akhirnya. Maaf, aku terlalu khawatir. Kamu hanya peduli padaku. Aku tahu. Dinda tersenyum kecil,
lalu meninggalkan Dara sendirian. Tapi setelah pintu tertutup, Dara meletakkan bukunya. Matanya menatap kosong ke dinding. Aku bilang aku percaya pada Regan. Dan itu benar. Tapi, kenapa ada sedikit rasa tidak nyaman di dadaku? Kenapa ada rasa takut kecil yang bersarang di sana? Di kantor Regan, suasana tidak lebih tenang. Linda, sekretarisnya, sudah melihat unggahan itu dan dengan cemas melaporkannya pada Regan. Pak Regan, ada unggahan tentang Bapak dan mantan tunangan Bapak. Sudah banyak yang membagikan. Regan membuka ponselnya. Matanya membaca unggahan itu dengan cepat. Wajahnya tidak berubah, tetap dingin seperti biasa. Hapus, katanya singkat. Bapak maksud hapus unggahannya. Itu bukan unggahan dari akun resmi. Tidak bisa dihapus. Tapi aku bisa minta tim humas untuk membuat pernyataan. Apa Bapak ingin membuat pernyataan? Regan berpikir sejenak. Tidak perlu. Semakin ditanggapi, semakin ramai. Lalu bagaimana dengan Mbak Dara? Apakah Bapak akan menjelaskan padanya? Regan mengangkat teleponnya. Aku akan meneleponnya sekarang. Linda mengangguk dan keluar dari ruangan, meninggalkan Regan sendirian. Regan menatap layar ponselnya. Nomor Dara sudah terbuka. Tinggal satu tekan. Tapi jarinya berhenti. Haruskah aku menelepon? Atau biarkan saja karena dia tidak akan percaya pada gosip. Tapi jika aku tidak menelepon, apakah dia akan mengira aku tidak peduli? Regan menghela napas. Hal-hal seperti ini selalu membuatnya kesulitan. Dulu, dengan Vanya, dia sering dianggap tidak peduli karena jarang menjelaskan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ada Dara, wanita yang berbeda dari semua wanita yang pernah dia kenal. Dia menekan tombol panggil. Regan, suara Dara di ujung telepon terdengar biasa. Tidak ada ketegangan. Kamu sudah lihat unggahan itu? Sudah. Kamu tidak marah. Kenapa aku harus marah? Itu foto lama. Regan terdiam. Dia tidak menyangka jawaban Dara akan sesederhana itu. Aku hanya ingin memastikan, kata Regan akhirnya, bahwa kau tidak salah paham. Aku tidak salah paham, Regan. Aku kenal kamu. Setidaknya, aku tahu kamu bukan tipe pria yang kembali ke masa lalu. Regan tersenyum, senyuman yang tidak dilihat Dara tapi bisa dia rasakan dari nada suaranya. Terima kasih, Dara. Untuk apa? Untuk mempercayaiku. Dara tidak menjawab untuk beberapa detik. Itu yang seharusnya dilakukan orang yang saling mencintai, bukan? Saling mencintai. Kata-kata itu masih baru bagi Regan. Tapi anehnya, terasa benar. Iya, jawab Regan. Itu yang seharusnya dilakukan. Namun badai belum berakhir. Hari berikutnya, Vanya benar-benar muncul di Jakarta. Bukan hanya muncul, tapi juga mengadakan konferensi pers dadakan, di luar dugaan semua orang. Dalam konferensi pers itu, Vanya mengatakan bahwa dia kembali ke Jakarta untuk alasan bisnis, dan tidak ada hubungannya dengan Regan. Tapi seorang wartawan bertanya, apakah Anda masih memiliki perasaan pada Regan Mahardika? Vanya tersenyum, senyuman yang membuat banyak orang salah tingkah. Regan adalah pria yang hebat. Siapa yang tidak akan memiliki perasaan padanya? Tapi masa lalu ya masa lalu. Kami sudah move on. Pernyataan itu ambigu. Bisa diartikan bahwa Vanya sudah move on, tapi juga bisa diartikan bahwa Vanya masih memiliki perasaan tapi memilih untuk tidak mengganggu. Media tentu saja memilih interpretasi yang lebih menarik, bahwa Vanya masih mencintai Regan dan akan berusaha merebutnya kembali. Dinda yang melihat berita itu lagi-lagi panik. Tapi kali ini dia tidak langsung menghampiri Dara. Dia menahan diri, memberi Dara ruang. Tapi Dara tidak panik. Dara tetap tenang. Bahkan ketika Maya menelepon dengan nada histeris, Dara tetap tenang. Kamu yakin tidak cemburu sedikit pun? Tanya Maya tidak percaya. Aku cemburu, jawab Dara jujur. Tapi aku tidak akan menunjukkan kecemburuanku dengan cara yang membuatku terlihat bodoh. Lalu bagaimana caramu menunjukkan kecemburuan? Dengan tetap tenang. Maya menghela napas. Kamu ini aneh, Dara. Aku tahu. 3 hari setelah konferensi pers Vanya,
Regan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mengundang semua media, televisi, koran, portal berita online, untuk datang ke kantornya. Tanpa sepengetahuan Dara, tanpa sepengetahuan Fanya, tanpa sepengetahuan siapapun selain tim humasnya. Hari itu, Regan berdiri di depan puluhan wartawan dengan setelan jas rapi. Wajahnya tenang, tidak tergesa-gesa. "Selamat siang, saya Regan Mahardika," katanya membuka konferensi pers. "Saya mengundang rekan-rekan media hari ini untuk menyampaikan satu hal." Semua kamera tertuju padanya. Akhir-akhir ini, beredar berbagai spekulasi mengenai hubungan saya dengan dua wanita, Fanya Lestari dan Dara Kirana. Saya ingin meluruskan semuanya hari ini. Dia berhenti sejenak, menarik napas. Fanya Lestari adalah mantan tunangan saya. Hubungan kami berakhir 2 tahun lalu. Kami sudah tidak memiliki hubungan apapun. Dan saya tidak berniat untuk menghidupkan kembali hubungan itu. Suasana semakin hening. Sementara itu, Dara Kirana adalah wanita yang saat ini sedang saya dekati. Kami belum memiliki status resmi, tapi hubungan kami berjalan dengan baik. Saya menghormatinya, dan saya tidak ingin spekulasi-spekulasi liar ini mengganggu ketenangannya. Seorang wartawan angkat tangan. "Apakah Bapak bersedia mengonfirmasi bahwa Bapak dan Dara Kirana sedang menjalin hubungan?" Regan menatap kamera. Matanya dalam, bicara lebih banyak daripada kata-kata. "Saya tidak akan mengonfirmasi atau menyangkal status hubungan kami. Itu adalah privasi kami. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini, saya memilih Dara. Bukan karena dia lebih baik dari Fanya. Bukan karena dia lebih cantik atau lebih pintar. Tapi karena dia adalah dia." Regan berhenti. Wajahnya yang biasanya dingin, untuk pertama kalinya terlihat sedikit emosional. "Dan saya berharap, publik bisa menghormati pilihan saya." Konferensi pers berakhir. Regan meninggalkan ruangan tanpa menjawab pertanyaan lebih lanjut. Media heboh. Dalam hitungan jam, berita itu menyebar kemana-mana. Dara melihat konferensi pers itu dari rumah. Duduk di sofa, bersama Dinda yang ikut menonton. Dinda menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. "Dia membela kamu, Dar. Di depan seluruh Indonesia." Dara tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada layar televisi, pada wajah Regan yang sudah tidak asing lagi. "Dia memilihku. Di depan umum. Tanpa ragu. Padahal aku tahu dia tidak suka bicara di depan banyak orang. Tapi dia melakukannya. Untukku." Air mata Dara jatuh. Perlahan, satu persatu. "Dara, kamu menangis." Dinda terkejut. "Aku tidak menangis," jawab Dara sambil mengusap pipinya dengan kasar. "Kamu menangis. Aku lihat. Itu cuma alergi." "Alergi apa?" "Alergi bahagia." Dara tidak menjawab, tapi senyumnya, senyum yang tidak bisa dia sembunyikan, sudah menjadi jawaban. Terkadang, cinta tidak perlu dirayakan dengan pesta besar. Cukup dengan seseorang yang berani membela kita di depan dunia. Dan Regan, pria dingin yang tidak pernah banyak bicara itu, telah membela Dara dengan caranya sendiri. Keren. Malam harinya, Dara menelepon Regan. "Aku lihat konferensi persmu," kata Dara. "Hasilnya bagaimana?" "Kamu kelihatan kaku di depan kamera." "Aku tidak suka kamera." "Aku tahu. Tapi," Dara berhenti sejenak. "Terima kasih, Regan. Itu berarti banyak bagiku." Regan tidak menjawab untuk beberapa detik. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." "Kamu mengatakan bahwa kamu memilihku." "Iya, karena itu benar." Mereka berdua diam, tapi keheningan itu tidak canggung. Keheningan itu terasa seperti pelukan, pelukan yang tidak membutuhkan tangan, hanya hati. "Regan," panggil Dara. "Iya. Aku juga memilihmu." Regan tersenyum. Senyuman yang tidak dilihat Dara, tapi bisa dia rasakan dari keheningan di ujung telepon. "Aku tahu," jawab Regan. Badai berlalu. Yang tersisa adalah ketenangan yang lebih hangat dari sebelumnya. Fanya, setelah melihat konferensi pers Regan, memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Sebelum pergi, dia mengirim pesan pada Dara.
Dia berbeda denganku dulu. Dia lebih serius denganmu. Jangan sia-siakan. Dara membaca pesan itu dan tidak membalas. Tidak perlu. Beberapa orang datang dalam hidup kita bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Fanya mengajar Regan untuk tahu apa yang benar-benar dia inginkan. Dan Regan mengajar Dara untuk percaya bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan, tapi jika beruntung, cinta bisa bertahan. Dan Dara beruntung. Kali ini, dia benar-benar beruntung. Bersambung.